Assalamualaikum teman-teman, saya Najmiatul Awaliyah dan Mbak Alfiatun dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang teori belajar Gestalt. Pertama, teori belajar Gestalt. Belajar menurut psikologi Gestalt bukan hanya sekedar proses asosiasi antara stimulus dan respon yang makin lama makin kuat karena adanya latihan-latihan atau ulangan-ulangan, tetapi belajar menurut psikolog Gestalt terjadi jika ada pengertian atau insight. Pengertian atau insight ini muncul apabila seseorang setelah beberapa saat mencoba memahami suatu masalah. Menurut para ahli psikolog Gestalt, manusia itu bukanlah hanya sekedar makhluk reaksi yang hanya berbuat atau bereaksi jika perangsang yang mempengaruhinya. Tapi manusia adalah makhluk yang mempunyai kebebasan. Ia bebas memilih cara bagaimana ia bereaksi dan stimulasi yang mana diterimanya dan mana yang ditolaknya. Kedua, kelemahan teori belajar Gestalt. Dari satu segi, teori ini nampak menunjukkan beberapa kejadian belajar yang umum, sehingga lebih mudah menganalisisnya. Sedangkan dari segi yang lain, memang sulit menemukan pemahaman dalam mempelajari hal-hal yang sangat beragam. Misalnya, dia tidak dapat membaca dengan insik. Demikian pula, dia tidak dapat berbicara dengan bahasa asing. Ketiga, kelebihan teori Gestalt. 1. Peserta didik dapat menemukan cara belajar yang sesuai dengan dirinya. Guru berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan teman yang membuat situasi menjadi kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan dari peserta didik. 2. Kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Selain itu, latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, penerapan teori belajar Gestalt. Banyak praktek atau penerapan pendidikan dan pengajaran yang menggunakan dasar psikologi teori Gestalt. 1. Dalam bidang kurikulum. Dalam tingkat yang rendah, disusun kurikulum dari suatu kesatuan yang utuh. Di sini diajarkan yang pokok-pokok secara garis besar. Dalam perwujudan dan perkembangan selanjutnya, kurikulum konsentris ini dapat terwujud dalam A. Pengajaran berpusat pada minat dan bakat anak. B. Pengajaran dengan memanfaatkan alam sekitar. 2. Dalam bidang didaktik metodik. Misalnya dalam metode mengeja, dalam bidang didaktik metodik, khususnya mengenai metode pengajaran membaca, menulis. Pengaruh teori Gestalt itu sangat besar. Ternyata pengeterapan teori Gestalt dalam metode mengajar membaca menulis itu telah mampu menggoyahkan metode mengajar yang telah berabad-abad sejak zaman Yunani kuno hingga awal abad 20 ini. Di Indonesia khususnya, metode mengajar, membaca, menulis dengan metode mengeja, ini masih ada guru yang melakukan. Meskipun secara resmi, pemerintah telah mengganti dengan metode global. Secara resmi, digunakan istilah metode SAS atau struktur analitis sintesis. Murid pertama kali belajar telah dihadapkan pada huruf. Huruf itu bagi anak belum dikenal, tidak mempunyai makna atau arti. Seharusnya dimulai dari suatu kebulatan, kesatuan yang mengandung makna. Jadi, metode eja menyalahi prinsip insightfulness.